lagi di Cafe Cerdas bersama saya Sinta Nusa dan Anton Pradana dan masih sama Mas Tri. Mas Tri Septianto, praktisi teknologi pendidikan. Kita lagi ngobrol nih tentang penerapan pembelajaran berbasis STEAM dan CT atau computer thinking. STEAM tadi apa, Hayo? Masa nggak tahu sains, teknologi, engineering, art, matematik. Ya, itu penerapannya kan tadi sudah kita bahas di segmen 1 ya, Mas, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, tapi memang different level. Nah, apakah harus selalu menggunakan fasilitas yang serba, kan judulnya computing gitu, komputerisasi gitu. Apakah harus? Mesin ketik bisa? Nggak bisa ya. Jadi gini, banyak orang yang salah persepsi ya. Contoh gini, orang mengerti, kemarin kan ada berita juga yang anak Mark Zuckerberg di umur 2 tahun tuh. Ya, 2 tahun dikasih pembelajaran coding. Itu enggak mungkin coding seperti seorang programmer yang ngetik di komputer jadi program, itu enggak mungkin. Bukan diajarin ngehack ya Mas ya? Iya. Bukan ya? Beda maksudnya itu coding di bikin sini startup, itu kayak ngehack ya. Coding di sini itu sebenarnya kan untuk menyelesaikan masalah. Bisa jadi coding yang dimaksud itu anak itu dikasih penyelesaian masalah, misal ada beberapa aplikasinya yang memang kalau kita pakai gadget ya, misal ya, pakai laptop, pakai tab, itu jadi anak itu bikin animasi seperti main puzzle. Jadi mereka itu tinggal puzzle ini disusun mau ngapain, nanti animasinya ngikut sama puzzle-nya. Seperti apa yang mereka instruksikan. Nah, ini yang dimaksud coding. Oke. Seandainya pun kalau kita bicara yang lain, apakah bisa diterapkan untuk non-IT? Itu bisa. Contohnya? Jadi contoh, anak itu main, mohon maaf, kasih aja lah, kita dulu kan pernah mainan ini ya, kayak bikin senteran dari kaleng cat. Kalau misal lilin ini tak kasih ke kaleng, itu kan mesti masih bisa mati, cepat mati. Kenapa? Karena kita lupa ngelubangi bagian belakangnya ya. Nah, itu kan termasuk penerapan STEAM. Sainsnya ya, sainsnya kan. Kayak misal melubangi itu kan juga ada ukurannya, dibuat kecil-kecil kah, itu kan termasuk matematiknya juga, engineeringnya juga ikut toh. Kalau contoh art sama teknya apa nih Mas? Artnya kan ya bentuk dari kalengnya tadi. Mau dibentuk bulat, kotak, diwarnai gitu ya, kah, dililit lakban kah dulu, disepet. Nah, untuk masalah teknologinya itu kan termasuk teknologi juga. Menerangi itu kan. Iya, nah itu. Nah apakah CT dan STEAM ini harus dimasukkan ke kurikulum, Mas? Memang harus, karena memang apalagi kementerian ini kan kalau yang saya lihat secara kasat mata ya, itu kan mesti mereka itu kan membanding dengan nilai PISA itu ya. Nah, jadi di PISA itu kan memang anak-anak itu memang harus berpikir kritis toh. Dan memang mau tidak mau hal seperti ini tuh harus dimasukkan ke kurikulum. Sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya sudah masuk. Dengan penerapan-penerapan itu tadi ya? Tapi kadang kita sebagai pendidik yang seolah-olah itu harus high technology. Seperti itu. Kendalanya apa sih Mas di lapangan ya yang sering ditemuin? Kendalanya yang pertama, satu, perbedaan mindset tadi yang seperti kita jelaskan. Yang kedua, kalau memang ini diterapkan untuk high technology, ya mohon maaf, sebenarnya nggak usah muluk-muluk main robotika. Cukup labnya itu, lab sekolah kan masih ada. Labnya itu dimanfaatkan, kasih internet, aplikasinya sudah ada kok. Bahkan MIT University itu mengeluarkan 2 alat yang sama. Yang satu itu bisa jadi animasi, yang satu bisa jadi aplikasi Android. Bayangin sekarang anak itu tinggal nyusun puzzle jadi animasi, anak itu tinggal nyusun puzzle jadi aplikasi Android. Berarti memang kalau gitu maksud gini Mas ya, pengen balik sedikit nih. Coding itu apa berarti yang namanya coding itu? Coding itu kan sebenarnya untuk memecahkan suatu masalah. Solve the problem Jadi memecahkan satu masalah bisa menjadi problem apapun yang penting kita selesaikan. Berarti kalau misalkan saya kepala sekolah nih Mas, atau saya tim yang membentuk kurikulum di lembaga belajar, yang minimal sarana dan prasarana yang harus saya punya untuk bisa menerapkan STEAM dan CT tersebut apa nih Mas? Ya, kita lihat jenjangnya dulu. Kalau memang rananya ke TK dan memang sekolah memang berani menyediakan alat yang high teknologi, ya wes kita belikan aja tab. 10 in lah.
Satu atau harus setiap anak punya? Ya satu aja cukup lah. Mungkin gantian ya. Ya gantian. Atau mungkin disesuaikan sama jumlah murid Ya, gitu ya. Itu kan anak-anak kan pakai nyusun puzzle tadi alatnya itu jadi animasi. Anak-anak kan bisa coba. Atau misal kalau ke SD ya, jenjang SD itu kan anak-anak kan sudah lebih tinggi lah dalam artian. Nah itu bisa memanfaatkan lab komputer. Jadi anak-anak tinggal suruh masuk. Lab komputer ya. Tetap studi kasusnya sama. Yes. Kita kasih, ayo bagaimana sih animasi ini bisa jalan ke kanan kiri misal. Nah mereka harus nyusun puzzle-nya. Putar-putar jari nggak kanan, Ya, kanan itu. kiri, kanan Jadi kiri, joget. Tapi ngomong-ngomong, putar jari. tapi zaman saya aja nih, saya angkatan berapa ya SD? 90-an mau ke 2000 tuh udah ada lab komputer. Tapi dulu masih zaman pakai disket saya. Iya. Belum flash disk. Ya emang tua kenapa? Kelihatan agak putih makanya pantesan belakang nih. Itu, berarti kalau untuk SMP Mas, harus ada apa tuh? Nah kalau kita bicara ini ke mana? Iya, untuk prasarana, sarana dan prasarananya. Untuk tadi kan udah TK, SD, kemudian kan untuk nextnya SMP. Ya, tetap sebenarnya acuannya pakai lab komputer itu bisa. Berarti harus lab komputer ya untuk jenjang sekolah menengah atas dan juga kalau apalagi perguruan tinggi. Ya kalau kita bicara gitu ya, masalah standar ya, karena apa? Sekolah kan mesti punya lab. Itu. Jadi memang lab itu kan mesti ada komputernya dan ada internetnya. Yes. Nah, jadi enggak usah terlalu kita terlalu berpikir over lah. Bahwa STEM ini harus robotika, STEM ini harus gini, harus yang dosen gurunya udah yang virtual gitu kan. Yang udah ya, seperti misal ibu misal mendirikan sekolah TK. Amin. Terus TK-nya itu mau tak kasih materi coding. Nggak mungkin pakai laptop. Pakai aja Lego. Yes. Itu karena yang itu juga selain ya? melatih motorik, ya kan, dan juga emang sesuai umurnya. Kalau bisa kita jadiin laptop atau komputer, pusing saya. Makanya sediain Lego gitu toh. Itu juga termasuk coding ya? Iya coding. Solve the problem tadi. Dia adalah menyelesaikan masalah aja gitu. Betul. Nah kalau ingin menyelesaikan masalah, bawa saya buatin masalah. Ya, tukang bikin online. Jadi ini bikin masalah, Mas Tri yang menyelesaikan masalah. Kan enak, ada yang tanggung jawab di sini. Ini anak perlu di coding berarti Mas. Ya. Perlu diselesaikan masalahnya. Terakhir Mas singkat saja pesan kepada orang tua dan juga anak-anak di luar sana. Ya pesan saya sebenarnya pembelajaran itu kan sangat kompleks ya. Dan memang sebenarnya kalau kita tidak usah terlalu berpikir berlebihan itu hal-hal seperti itu bisa kita sikapi dengan bijak sebenarnya. Dan semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya juga, instansi pendidikan, bahkan kemampuan individual. Misal saya gini, contoh. Ketika saya kepingin belajar coding, nah itu ndak harus kok, saya harus punya laptop, pakai aja lab. Nah lab komputer di sekolah itu bisa kok digunakan untuk hal-hal seperti itu. Asalkan memang, mohon maaf, pasti kalau kita bicara masalah prasarana kan mesti sudah ada internetnya ya. Nah jadi kalau memang di sekolah belajar coding ya gunakan lab aja. Nah ndak usah kita mikir hal-hal seperti itu. Oh saya harus punya sendiri, itu mahal. Menggunakan fasilitas yang ada gitu ya. Yang tentunya di-provide oleh sekolah tersebut, baik sekolah negeri ataupun swasta, tentunya disupport oleh pemerintah dan juga yayasannya. Terima kasih banyak, sukses ya tentunya untuk pendidikan di Indonesia dengan menerapkan STEAM dan juga CT tadi. Yoi, kalau gitu terima kasih Mas Tri atas segala informasi tentang STEAM yang kita akhirnya sudah mulai sedikit tahu. Tercerahkan ya, bukan sauna ya. Kalau banyak nggak juga sih, karena kayaknya kita nggak cukup gitu loh kepintarannya. Terima kasih banyak. Semoga nanti lebih paham lagi tentang pendidikan masa kini ya, STEAM dan juga CT. Sukses selalu untuk kita semua dan sampai jumpa. Saya Sinta Nusa. Dan saya Ton Pradana. Sampai jumpa di Cafe Cerdas berikutnya. Sehat selalu, bye-bye.